Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil nabiyyin wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Fa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum al-ikhwa al-kiram at-talibat wat-talibat bi kulliyatit tamrid Jami'ati Sultan Agung Al-Islamiyah Semarang. Marhaban bikum fi durusil lughah al-arabiyyah. Al-yawm yaumul itsnain as-sabi' min Maris 2022. Selamat datang rekan-rekan di mata kuliah Bahasa Arab 2 pada semester genap hari ini Senin tanggal 7 Maret 2022. Insyaallah kita akan memulai mata kuliah ini dengan melihat bersama-sama rencana pembelajaran kita pada beberapa pertemuan mendatang. Baik. Suara dari Kak Asabila ya. Assalamualaikum Kak Asabila. Baik. Sebelumnya rekan-rekan silahkan diaktifkan kameranya. Dicoba dulu ya. Nanti kalau tidak kuat ya baru dimatikan kameranya. Tapi dicoba dulu, tolong diaktifkan kameranya terlebih dahulu. Terima kasih Kak Nuris, ada Kak Novilia. Assalamualaikum Kak Nuris Sahilatun. Waalaikumsalam Ustaz. Kaifa haluki? Alhamdulillah ana bi khair walhamdulillah Ustaz. Masya Allah. Ada Kak Naza sudah aktif kameranya. Syukron. Kak Mauludatus Syafa'ah. Ada Kak Milati. Baik, rekan-rekan yang lain. Kak Imelda, baik. Aldi Eko. Assalamualaikum Kak Eko, Kak Aldi. Kameranya bisa diaktifkan. Serendi Cahaya. Hadir Pak. Assalamualaikum Mas. Siapa ini tadi terakhir? Mas Rendi. Gimana Pak? Yang ini siapa ini? Mas Rendi atau siapa yang percaya? Bisa diaktifkan kameranya. Mas Rendi. Mas Rendi Cahya. Iya Pak. Mas Aldi Eko, hadir Mas Aldi. Hadir Pak. Assalamualaikum Mas Aldi. Waalaikumsalam. Baik. Kameranya sudah aktif Mas Aldi? Kameranya bisa diaktifkan? Oke, baik. Agak ke belakang sedikit Mas. Cahayanya wajahnya baru setengah yang kelihatan. Oke. Dari mana Mas Aldi? Blora Pak. Gimana kabarnya Blora hari ini? Cerah, mendung, hujan? Cerah agak mendung Pak. Ini saya baru dapat berita ini. Cuaca cerah agak mendung. Biasanya di TV cerah atau
Mendung perkiraan cuaca. Ada Mas Muhammad Mas Harudin. Mas Harudin. Hadir, Pak. Kaifa haluk? Alhamdulillah. Dari rumah atau dari kos-kosan Mas Harudin? Dari rumah, Pak. Ya, di mana rumahnya? Kudus. Daerah mana Kudus? Mencoba, Pak. Coba. Semalam kalau tidak salah saya takziah di daerah Kesambi. Daerah Kesambi ada enggak? Iya, Pak. Itu desa saya, Pak. Kesambi? Iya, Kesambi. Ada yang meninggal semalam, kemarin. Iya, Pak, ada. Asmane siapa? Namanya yang meninggal siapa? Mas Muhammad? Kalau benar ya, berarti itu saudara kami yang meninggal itu. Putranya Mas Agus itu, kami manggilnya ya Om Agus. Saudara dari Mbah. Nah, siapa yang meninggal jadi namanya Mas Harudin? Di jembatan nomor 8 itu loh Mas Harudin. Tes suaranya belum masuk Mas. Baik, rekan-rekan sekalian, kita akan mengenal terlebih dahulu materi-materi yang akan kita pelajari pada semester genap ini. Ini saya tampilkan di screen, ada capaian pembelajaran mata kuliah dalam satu semester ini. Bisa kita baca bersama, siapa yang berkenan membacakan, silakan. Kak Naza, kita punya satu grup atau bagaimana Kak Naza? Kalau grup satu angkatan ada Bapak. Untuk satu kelas ini? Untuk satu kelas ada grup besar. Atau mungkin mau dibuat grup, Pak? Ya, tolong dibuatkan dan saya dimasukkan ya. Saya mau menyampaikan catatan keaktifan rekan-rekan di setiap Baik, Pak. Baik. Selain Kak Naza, silakan yang berkenan membacakan. Ada sepertinya kita akan menyapa Kak Eva Himatul Ulia. Assalamualaikum Kak Eva. Waalaikumsalam Bapak. Baik. Screen saya terlihat jelas Kak Eva? Iya terlihat jelas Bapak. Silakan dibacakan CPMK 1 percakapan. Baik Pak, untuk CPMK 1 itu berisi tentang percakapan, yaitu mengenal Tuhan pencipta dan penciptaannya, kemudian menyimak dan membaca serta menulis surat Al-Kafirun dan Al-Kautsar, kemudian kaidahnya i'rab dan menghafalnya mahfudot. Yang sampai CPMK 7 Pak. Ya, dibaca coba silakan. Kemudian untuk CPMK 2 itu percakapannya berisi macam-macam hobi, menyimak dan membaca, serta menulisnya itu hadis ya gulam. Kemudian kaidahnya itu jumlah ismiyah dan menghafalnya adalah mahfudat. Kemudian yang CPMK 3 itu percakapannya anggota badan menyimak dan membaca, serta menulisnya itu teks bahasa Arab man yamnu uka mini. Kaidahnya kana wa inna akhwatuma. Kemudian menghafalnya itu mahfudat. Kemudian CPMK 4-nya itu percakapannya di kampus, menyimak dan membaca serta menulisnya adalah surat Al-Ma'un, surat Quraisy, dan Al-Fil.
mahfudat. Terus kemudian CPMK 5, percakapannya di masjid, menyimak dan membaca serta menulisnya hadis ya ibadi, kaidahnya maf'ul fih dan menghafalnya mahfudat. Kemudian CPMK 6-nya, percakapannya di pasar, menyimak dan membaca serta menulisnya teks bahasa Arab, majrur dan menghafalnya mahfudat. Yang terakhir CPMK 7-nya, percakapannya itu di kendaraan, menyimak dan membaca serta menulisnya al-humazah, al-asyar dan at-takasur serta kaidah at-tawabi dan menghafalnya mahfudat. Sampun Bapak. Baik. Terima kasih Kak Eva tadi ya yang membacakan. Demikian rencana pembelajaran dari mata kuliah Bahasa Arab ini rekan-rekan. Sebelum kita lanjutkan pada adab ya atau etika perkuliahan sampai ujian nanti, silakan rekan-rekan barangkali ada yang ingin ditanyakan mengenai materinya. Mungkin barangkali menguatkan dan menegaskan tentang mata kuliah Bahasa Arab ini Kak Nazah, 1 SKS ya Bahasa Arabnya ya? Nggih, Pak. Kemudian jadwalnya Senin jam 7 sampai 7.50. Baik. Di sini saya tampilkan dari kontrak perkuliahan nanti saya akan share ke Kak Naza mewakili teman-teman kontrak perkuliahan Bahasa Arab ini nanti mohon ditandatangani sesuai dengan kesepakatan kita begitu ya Kak Naza. Baik, Pak. Ada manfaat mata kuliah ini mengenal bahasa Islam dan salah satu bahasa internasional yaitu bahasa Arab. Kemudian deskripsinya secara singkat, mata kuliah ini mengajarkan beberapa topik yang meliputi percakapan, menyimak, membaca, menulis, dan mengungkapkan, serta menghafal. Seperti yang dibacakan Kak Iva tadi, materi-materinya. Kemudian rujukan atau referensinya dari PPT materi dosen pengampu. Nanti mohon diingatkan rekan-rekan, Kak Naza, setelah setiap pertemuan saya akan men-share PPT materi pembelajaran kita. Bagi rekan-rekan yang ingin membaca lebih banyak lagi atau mengenal bahasa Arab lebih luas lagi, rekan-rekan bisa mempelajari kitab Al-Arabiyah Baina Yadaika, khususnya untuk jilid yang pertama, atau kitab Mabadi' Durusil Lughah Al-Arabiyah, atau satu lagi Al-Qiraah Ar-Rasyidah. Tapi yang penting rekan-rekan untuk target pembelajaran kita perkuliahan ini adalah materi-materi yang kita pelajari dari PPT saya. Baik. Kemudian strategi pembelajaran kita, perhatikan rekan-rekan, menyimak, membaca, menulis, dan menyampaikan. Jadi, dan demikianlah pembelajaran bahasa asing ya. Kita tidak akan terlepas dari menirukan. Jadi kita mendengarkan dulu, kemudian menirukan, kemudian membaca, termasuk menulis dan menyampaikan. Nah, bentuk penyampaian itu dalam bentuk esai atau tanya jawab dan yang lainnya. Kemudian tugas pembelajaran menjawab pertanyaan dari materi dalam bentuk tulisan atau video peragaan. Nanti rekan-rekan kita akan bagi dalam 1 semester ini ada 4 tugas, 2 semester sebelum UTS dan 2 semester sebelum UAS. Nah, tugasnya bersifat individu ya, sampai saat ini kita belum punya bagaimana caranya bisa rekan-rekan bisa membuat tugas secara berkelompok ya dalam sistem perkuliahan secara online ini. Baik, sebelumnya Kak Naza, ini teman-teman sudah banyak yang offline belum ini untuk mata kuliah yang lain? Untuk yang offline cuma yang praktek, Pak, yang masuk ke lab. Hari apa itu?
Itu kayaknya masih bulan April atau Mei gitu, Pak. Untuk Maret ini semuanya masih online. Nggih, Pak, masih online. Baik ya. Dari KIFA tadi. Baik. Nomor 6 ada kriteria penilaian akhir atau evaluasi akhir rekan-rekan. Mohon dicermati. Kita baca saja ya bersama rekan-rekan. Siapa yang berkenan membaca? Silahkan. Assalamualaikum, izin membaca Bapak. Baik, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Anita ya? Iya Pak. Silahkan. Kriteria penilaian. Kriteria penilaian. Penilaian dilakukan dengan menggunakan kriteria berikut. Nilai huruf A, nilai numeriknya 85 sampai 100, nilai bobotnya 4, predikatnya sangat baik. Yang kedua, nilai huruf AB 75 sampai 84,99. Ya. Mohon maaf nggih Bapak. Enggak apa-apa, sepertinya rame-rame. Tempat rame nggih. Saya lanjutkan nggih Bapak. Nilai bobotnya 3,5. Yang B itu 65 sampai 74,99, nilai bobotnya 3, predikatnya baik. BC 60 sampai 64,99, nilai bobotnya 2,5. C 50 sampai 59,99, nilai bobotnya 2 sedang. CD nilai numeriknya 40 sampai 49,99, nilai bobotnya 1,5. Yang D 30 sampai 39,99, nilai bobotnya 1, predikatnya buruk. Yang E 0 sampai 29,99, nilai bobotnya 0, sangat buruk. Dalam menentukan nilai evaluasi akhir akan digunakan pembobotan sebagai berikut. Yang pertama kehadirannya 20%, yang kedua tugas dan kuis 20%, UTS 20%, UAS 20%, keaktifan 20%, totalnya 100%. Terima kasih Bapak. Ini kriteria penilaian kita seperti pada semester sebelumnya untuk bahasa Arab 1, tidak jauh berbeda ya. Nah, barangkali rekan-rekan ada yang ingin disampaikan, pertanyaan, tanggapan, atau masukan. Barangkali ada yang kurang berkenan dengan model penilaian mata kuliah ini, bisa disampaikan pada pertemuan ini. Kita tunggu sampai nanti akhir pertemuan ya rekan-rekan, barangkali ada yang ingin disampaikan, sekali lagi silakan. Kemudian sambil menunggu, barangkali belum ada yang ingin disampaikan, kita masuk pada tata tertib atau adab perkuliahan kita. Setelah Kak Anita, siapa lagi yang berkenan membaca? Assalamualaikum Bapak, saya izin membacakan. Baik. Baik, tata tertib perkuliahan dan ujian Ya. yang pertama. Belum muncul. Rasain dulu Kak, coba Kak. Oke Pak. Kak Nila atau siapa ya? Ya Nila Bapak. Baik. Kak Nila bisa ke belakang sedikit Kak? Oke, silakan. Baik Bapak, tata tertib perkuliahan dan ujian. A. Kegiatan perkuliahan dimulai tepat waktu sesuai jadwal, toleransi keterlambatan maksimal 15 menit. B. Jika perkuliahan dilaksanakan secara luring atau online, maka dimohon dengan sangat agar menghidupkan kamera dan menjaga adab majelis ilmu, baik dalam berbicara maupun berpakaian. C. Jika perkuliahan dilaksanakan secara luring atau offline, ya Pak. Pelan-pelan Kak ya, saya pemula ini. Baik Pak. C. Jika perkuliahan dilaksanakan secara luring atau offline, selama perkuliahan atau ujian berlangsung, HP atau gadget dimatikan atau silent, kecuali jika mendesak untuk strategi pembelajaran dan ujian sesuai dengan arahan dosen pengampu. D. Pengumpulan tugas individu sesuai jadwal, bagi yang terlambat nilainya hanya 50% keterlambatan, lebih dari 1 minggu nilainya 0%, dengan meminta izin terlebih dahulu kepada dosen pengampu sebelum mengirimkan tugas. E. Tugas yang merupakan hasil copy paste tidak diterima. F. Aturan jumlah minimal kehadiran berpakaian sopan dan bersepatu dalam sistem pembelajaran tatap muka offline dan aturan akademik lainnya tetap berlaku. G. Pada saat pelaksanaan ujian berlaku aturan tata tertib ujian diberlakukan di lingkungan Unisula
H. Pada saat ujian, bila kedapatan berbuat curang, maka nilai ujian 0 atau dibatalkan. I. Bila komponen penilaian tidak lengkap, tidak akan mendapatkan nilai maksimal. J. Tidak ada ujian susulan kecuali bagi yang sakit dan opnam, orang tua meninggal, atau ditugaskan oleh institusi kampus untuk diperkuat dengan surat penugasan. Untuk hal ini perlu ada surat pengantar dari institusi untuk ujian susulan dan mendapatkan izin dari dosen pengampu. Baik, ini untuk poin J, rekan-rekan mohon dicermati ya. Tidak ada remedial atau ujian susulan atau perbaikan nilai, kecuali dalam keadaan yang pertama sakit sampai harus opnam, atau mungkin pas jadwal ujian orang tua meninggal, atau yang ketiga ada tugas dari kampus yang harus dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan. Nanti koordinasi atau komunikasi saja dengan saya atau melalui admin mata kuliah bahasa Arabnya. Baik, yang terakhir, K. Yang terakhir atau K, ikuti informasi dan materi perkuliahan, tugas, serta soal-soal ujian dengan like, subscribe, dan follow akun Facebook Sugeng Haryadi, IG HTTPS, Instagram Sugeng Haryadi 827, lalu dan YouTube Sugeng Haryadi. Ya, insya Allah nanti di akhir setiap pertemuan kita akan rekam setiap pertemuan itu, nanti mohon kerjasamanya Kak Naza ya. Kemudian hasil rekaman itu kita akan upload dan kita share untuk rekan-rekan supaya bisa membantu review atau pembelajaran dari setiap rekan-rekan, dan barangkali saya yakin setiap pertemuan nanti pasti akan ada yang terlambat atau sinyalnya kebetulan kurang, yang membantu rekamannya. Ada hal yang perlu saya tegaskan untuk poin B. Baik. Atau poin A aja. Kegiatan perkuliahan dimulai tepat waktu jam 7 sesuai jadwal. Toleransi keterlambatan maksimal 15 menit. Ini terutama nanti kalau perkuliahan kita sudah dibuka secara offline, maka toleransi keterlambatan sesuai dengan tata tertib ini yaitu 15 menit, tapi mohon siapapun yang lewat dari 15 menit tetap masuk dan mohon izin pada kami ketika sistem perkuliahannya offline. Dan adapun ketika masih online, silakan rekan-rekan yang terkendala kok sampai terlambat 15 menit tetap masuk dan mengucapkan salam di kolom chat. Nanti akan terlihatkan rekan-rekan yang terlambat. Dan yang mengalami kendala keluar masuk ya, di Zoom bisa tetap ya mengikuti perkuliahan, tidak apa-apa. Karena memang kendala sinyal itu kita tidak bisa menghindari ya. Saya sendiri sering terkendala sinyal koneksinya. Jadi untuk B, jika perkuliahan dilaksanakan secara luring atau online, sekali lagi mohon rekan-rekan untuk mengaktifkan kameranya ya. Diaktifkan kameranya terlebih dahulu, nanti kalau pas interaksi atau aktif bertanya, menjawab, dan yang lainnya kok terkendala baru dimatikan, tidak apa-apa, nanti saya minta. Ini masih banyak rekan-rekan yang belum mengaktifkan kameranya. Yang aktif kamera baru beberapa orang saja. Baik, tata tertib ini, kontrak perkuliahan dan rencana pembelajaran saya akan sampaikan ke Kak Naza mewakili rekan-rekan untuk ditandatangani supaya bisa memperlancar perkuliahan kita. Barangkali ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut pada materi pertama. Kak Naza, sudah jelas terutama untuk poin-poin tata tertib, Kak Naza?
Insya Allah sudah, Pak. Baik, terima kasih. Ya, Mas Abdan Syakuro, hadir atau enggak ini, Mas Abdan? Kak Duriatu tidak bisa aktif kamera karena kurang stabil. Mbak Ambarwati, Assalamualaikum. Suara saya terdengar? Waalaikumsalam, terdengar Bapak. Bisa on kamera, Kak Ambar? Iya Pak. Mas Rizik Muhammad Faris? Mas Rizik, Assalamualaikum. Mas Gavin? Mas Gavin hadir? Hadir, Pak. Assalamualaikum Mas Gavin, apa kabar? Assalamualaikum, Pak. Baik. Salam kenal. Sudah kenal saya belum, Mas Gavin? Sudah, Pak. Pernah ketemu enggak di kampus? Belum pernah, Pak. Kapan terakhir di kampus, Mas Gavin? 2 minggu kemarin, Pak. 3 minggu kayaknya, Pak. Oke. Silakan mampir di LKPI. Iya, Pak. Tahu kantor LKPI enggak, Mas Gavin? Udah, Pak. Di masjid lantai atas, tempat mengambil sertifikat tutorial. Iya, Pak. Baik, Mas Gavin, tutorial hari Sabtu, tutorial PAI praktek ibadah sudah berjalan dengan tutor kelompoknya. Yang pas semester 1 itu, Pak. Oh, ini semester 6 ya? Nanti ada, Pak. Ini semester 6 ya, berarti Mas Gavin ya? Iya, Pak. Oh, sudah lulus tutorialnya? Sudah. Sertifikatnya sudah diambil belum? Belum, Pak. Oh, lama sekali belum diambil. Dulu sempat pernah ngambil, cuman orangnya nggak ada, Pak. Waktu di atas masjid. Ya, Pak Ali dengan Pak Ali ya. Iya, Pak. Rekan-rekan yang sudah lulus dan belum mengambil sertifikat, segera diambil sertifikatnya. Ini berarti angkatan 2000 berapa? 20 apa 21 ini? 19, Bapak. 19 Bapak. Ya, 19 ya. Oke. Masih ada waktu beberapa menit, kita awali dari pelajaran yang pertama. Kak Naza, grup WhatsApp-nya sudah dibuatkan belum? Oh, iya, Pak. Saya buat terlebih dahulu. Baik. Ad-darsul awal al-islamu wasyakhsiyat. Pelajaran yang pertama, Islam dan tokoh-tokoh. Asyakhsiyat itu tokoh. Ini tadi sudah kita baca. Kita awali dari al-muhadasah. Ya, seperti biasanya rekan-rekan, saya akan membacakan terlebih dahulu baris per baris dari setiap slide. Nanti siap-siap rekan-rekan yang berkenan untuk menirukan, membaca, dan seterusnya kita akan simak. Al-muhadasah. Anwar. Man
khaliqul kauni ya Fatin. Fatin. Allahu khaliqul kauni. Anwar. Wa man Rasulullah ta'ala ya Syakir. Syakir. Muhammadun Rasulullah ta'ala. Anwar. Wa man sahibu Rasulillah ya Zahra. Zahra. Abu Bakrin As-Siddiqu sahibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Silakan. Man yaqra? Siapa yang berkenan membaca? Saya. Pak. Baik. Alhamdulillah. Resen ya, rekan-rekan biar muncul. Ada Kak Nuris, ada Kak Nafiatul Maulida. Kita baca bersama Kak Nuris terlebih dahulu. Silakan Kak Nuris. Anwar, man khaliqul kauni ya Fatin? Anwar, man khaliqul kauni ya Fatin? Allahu khaliqul kauni. Fatin, Allahu khaliqul kauni. Anwar, wa man Rasulullah ta'ala ya Syakir? Anwar, wa man Rasulullah ta'ala ya Syakir? Syakir, Muhammadun Rasulullah ta'ala. Syakir, Muhammadur Rasulullah ta'ala. Anwar, wa man sahibu Rasulillah ya Zahra? Anwar, wa man sahibu Rasulullah ya Zahra? Zahra, Abu Bakrin As-Siddiqu sahibu Rasulillah. Zahra, Abu Bakrin Siddiqu sahibu Rasulullah. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Baik, Kak Nuris, silakan dibaca terlebih dahulu, diikuti Kak Nafiatul Maulida. Kak Nafiah sudah siap? Ya, Bapak. Siap. Silakan Kak Nuris. Man khaliqul kauni ya Fatin? Man khaliqul kauni ya Fatin? Fatin, Allahu khaliqul kauni. Fatin, Allahu khaliqul kauni. Anwar, wa man Rasulullah ta'ala ya Syakir? Anwar, wa man Rasulullah ta'ala ya Syakir? Syakir, Muhammadur Rasulullah ta'ala. Syakir, Muhammadur Rasulullah ta'ala. Anwar, wa man sahibu Rasulullah ya Zahra? Anwar, wa man sahibu Rasulillah ya Zahra? Zahra, Abu Bakrin Siddiqu sahibu Rasulullah ta'ala. Zahra, Abu Bakrin As-Siddiqu ya sahibu Rasulillah ta'ala. Sallallahu alaihi wasallam. Sahibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syukran, jazakillah khairan Kak Nuris dan Kak Nafiah. Perhatikan rekan-rekan, saya akan terjemahkan, nanti akan kita ulang, review kembali. Barangkali rekan-rekan ada yang tertinggal terjemahannya, silakan diperhatikan. Istami'u jayyidan. Perhatikan. Man khaliqul kauni. Man itu artinya siapa? Khaliq pencipta, al-kaun alam semesta. Siapa pencipta alam semesta? Jawabnya Allahu khaliqul kaun. Kemudian wa man Rasulullah ta'ala ya Syakir? Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa man sahibu Rasulillah ya Zahra? Sahib artinya sahabat. Dan siapa sahabat Rasulullah wahai Zahra? Abu Bakrin As-Siddiqu sahibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq,
sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Ada yang terlewat, tertinggal terjemahannya atau cara membacanya rekan-rekan? Kita lewat dulu ke slide berikutnya. Masih ada 3 menit. Anwar. Waman warasatul anbiya ya nisa. Nisa. Al-ulama'u warasatul anbiya'i. Anwar. Waman talamidul ulama'i ya Aziz. Aziz. Tullabul ilmi talamidul ulama'i. Anwar, wa man a'wanu tullabil ilmi ya Nur. Nur, al-aghniya a'wanu tullabil ilmi. Man yaqra, siapa yang membaca? Saya, Pak. Ini saya. Ya, saya. Oke, silakan. Waman warasatul anbiya ya nisa. Dari awal ya, Pak? Dari Anwar itu ya, Pak? Ya. Anwar. Waman warasatul anbiya ya nisa. Nisa al ulama warasatul anbiya. Anwar. Waman talamidul ulama ya Aziz. Aziz. Talabul ilmi talamidul ulama. Yeah. Anwar. Waman a'wanu talabil ilmi ya Nur. Nur. Al-aghniya'u a'wanu talabil ilmi. Ya. Sama, Mbak. Syukron. Kak, siapa tadi? Belum muncul namanya, Kak? Mauludatus, Pak. Mauludatus Syafa'ah. G. Oh, yang tadi Nafiatul Maulidah, kalau tidak salah. Oke. Baik, syukron Kak Mauludatus dan rekan-rekan. Waktu kita sudah habis. Terima kasih atas kehadirannya. Sepertinya sistem SIM-nya masih loading saya ya. Belum bisa menyiapkan presensinya. Nanti akan saya siapkan dalam setengah jam ini. Coba. Baik, terima kasih Nantiasa Taufik kan. Insya Allah cukup, Bapak. Terima kasih. Ila liqa'in akhir insyaallah. Sampai berjumpa kembali. Asyhadu alla ilaha illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.